Sarung Al-Samsi. Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Usai menekuk Cina dan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, Presiden Prabowo Subianto mengundang pemain timnas ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Halo selamat malam pemirsa, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menaklukkan Cina 1-0. Di kualifikasi lanjutan ini, 6 tim yang lolos ini akan dibagi ke dalam 3 pot yang dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Adapun lawan potensial Indonesia adalah Qatar atau Arab Saudi atau Australia dari pot 1, serta Irak atau Uni Emirat Arab dari pot 2. Indonesia bersama Oman atau Palestina diprediksi akan berada di pot 3. Lantas, bagaimana pula peluang timnas Indonesia untuk menaklukkan mereka? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Vena Kita. Kita awali kabar utama dengan informasi pertama, pemirsa. Ratusan rumah semi permanen terbakar di Jalan Kapuk Raya, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Api merambat dengan cepat akibat banyaknya tumpukan sampah dan barang bekas di lokasi kebakaran. Insiden kebakaran dahsyat ini terjadi setelah sholat Jumat sekitar pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Dengan cepat, api membumbung tinggi membakar ratusan rumah semi permanen di atas lahan seluas 3 hektar di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut warga, sempat terdengar dentuman keras yang diduga berasal dari ledakan tabung gas LPG. Warga yang sedang beristirahat ini menikmati libur Lebaran Idul Adha panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan harta benda. Api yang semakin membesar dan meluas membuat warga terpaksa harus mengevakuasi barang berharga mereka agar tidak ikut terbakar. Total 29 unit mobil pemadam dan 150 personil diterjunkan untuk menjinakkan api. Tugas pemadam ini sempat terhambat lokasi kebakaran yang sulit diakses karena berada di permukiman padat penduduk. Aksi pemadaman bersama-sama dari unit Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan PK ini berhasil menyelamatkan 450 unit rumah yang berdekatan dengan objek terbakar. Penyebab kebakaran ini masih terus diselidiki dan belum ada laporan korban jiwa. Pasca kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore memasuki proses pendinginan. Korban terdampak hingga malam ini masih terlantar, belum mendapatkan bantuan. Hingga Jumat malam, pemirsa, api masih menyala di sejumlah titik dan proses pendinginan masih terus berlangsung. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Korban terdampak hingga malam ini masih belum mendapatkan bantuan. Mereka terlantar dan melakukan evakuasi mandiri. Bahkan posko pengungsian ini juga belum nampak didirikan. Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini pasca kebakaran ratusan rumah semi permanen di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara? Langsung saja pemirsa kita tanyakan kepada Ninda Febiola bersama juru kamera Andri Panca. Ninda, bagaimana, apakah api sudah padam 100% dan apakah juga para korban ini sudah mendapatkan tempat ataupun posko pengungsian sementara? Ya, selamat malam Vena Kintan dan juga pemirsa. Seperti yang Anda lihat di belakang saya masih nampak adanya
lampu dari pemadam kebakaran, yang mana artinya ini masih dilakukan proses pendinginan pada petugas pemadam kebakaran yang ada di sini, karena memang api masih menyala namun sangat kecil. Tapi meskipun begitu, beberapa unit mobil pemadam kebakaran ini sudah meninggalkan area lokasi kebakaran karena memang api yang masih menyala ini tidak cukup besar dan juga tidak ada potensi kebakaran susulan ataupun ledakan yang akan terjadi begitu. Meskipun ini tidak bisa dikategorikan sebagai kebakaran yang luar biasa, namun jika melihat situasi korban yang terdampak ini cukup memprihatinkan pemirsa, yang mana mereka melakukan evakuasi secara mandiri, belum ada tindakan apapun dari pemerintah dan juga pejabat setempat. Tadi saya sempat melihat ada mobil BPBD yang datang membawa beberapa bantuan air dan juga makanan, namun juga masih belum ada tindakan pendirian posko pengungsian, dan juga mereka masih terlantar di beberapa pinggir jalan di sini. Ini situasi yang sangat mengenaskan pemirsa. Banyak sekali anak kecil, bahkan bayi dan juga lansia yang mengeluhkan bahwa lapar dan juga haus, pemirsa, tidak mendapatkan bantuan apapun di sini. Dan juga posko pengungsian masih tidak nampak adanya didirikan, namun petugas BPBD masih terus berusaha ataupun mencari titik didirikannya posko pengungsian begitu. Dan juga untuk pemadam kebakaran sendiri ini memang terkendala sumber air ya untuk memadamkan api, karena itu hingga saat ini masih dilakukan proses pendinginan dan juga belum ada api yang padam total. Dan jika melihat situasi pengungsi, pemirsa, di sini mereka sangat terlantar, banyak sekali anak kecil, dan meskipun begitu anak-anak di sini masih berusaha untuk ceria dan juga menyambut hari raya yang memang masih suasana Idul Adha, pemirsa. Dan itulah yang mereka rasakan saat ini. Mereka berusaha untuk masih bermain dan juga bisa tertawa begitu. Tapi jika melihat kondisi dari orang tua mereka, bahkan lansia yang menggendong bayi, ini sangat memprihatinkan dan juga sangat membutuhkan bantuan. Mungkin tidak ada korban jiwa di sini, pemirsa, alhamdulillah, tetapi luka yang mereka terima tentu bukan secara fisik namun juga luka batin, yang mana mereka mengharapkan bantuan dan juga tindakan dari pemerintah untuk segera melakukan evakuasi secara proper ataupun mendirikan posko pengungsian, karena banyak sekali bayi dan juga anak kecil di sini, lansia juga banyak sekali yang belum mendapatkan pengobatan meskipun luka-luka mereka tidak begitu berat. Dan hingga saat ini proses pemadaman api masih berlangsung. Petugas pemadam kebakaran juga masih terus berupaya memadamkan api secara total, dan bantuan hingga saat ini masih belum ada hingga saat ini, pemirsa. Dan juga untuk penyebab kebakaran masih diselidiki secara lebih lanjut, dan area yang terdampak ataupun yang terbakar ini juga masih terus diselidiki oleh para petugas begitu. Sementara kembali ke studio, Vena. Baik, terima kasih Ninda Febiala atas laporan Anda langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda, pemirsa. Sapi kurban mengamuk saat hendak disembelih hingga melukai warga di sejumlah daerah. Diduga sapi-sapi kurban ini menjadi stres dan panik karena dikerumuni oleh terlalu banyak orang. Seekor sapi kurban mengamuk melukai 2 orang di permukiman Gang Rahayu, Kelurahan Maleber, Kota Bandung. Meskipun sudah diikat dan dipegangi belasan orang, sapi berukuran besar itu tetap bisa berontak. Ia menanduk warga yang coba menghalangi. Akibatnya 2 orang pria memar dan luka di bagian lengan, perut hingga kepala. Diduga sapi mengamuk karena panik dikerumuni terlalu banyak orang. 3 sepeda motor dan 1 kios rusak akibat amukan seekor sapi yang berontak saat hendak disembelih. Insiden berlangsung di Kampung Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan. Mengamuknya sapi kurban membuat warga berhamburan. Sapi yang panik merusak 3 sepeda motor di parkiran masjid dan 1 unit kios di dekat masjid. Setelah sekitar setengah jam, panitia kurban bisa menangkap sapi tersebut. Sapi kurban milik Dinas Pendidikan Jawa Timur lepas dan mengamuk saat hendak dipotong. Lepasnya sapi simental seberat sekitar 800 kg tersebut membuat panitia panik. Sapi itu terhenti setelah masuk ke kolam ikan sedalam 1,5 meter di halaman belakang kantor. Tim Damkar Kota Surabaya
kemudian datang untuk mengeluarkan sapi dari kolam. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin dengan bobot 1,25 ton. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal disambut oleh pejabat dan jajaran pengurus Masjid Istiqlal. Prabowo kemudian menempati saf yang telah disiapkan bersama sejumlah jajaran menteri dan petinggi negara. Pada sholat Idul Adha kali ini bertindak selaku khotib adalah Prof. Wan Jamaluddin, Rektor UIN Raden Intan Lampung, sementara Imam Muzakir Abdurrahman. Selain menaikkan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo juga menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Diketahui, Presiden Prabowo menyalurkan total 985 sapi untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia, salah satunya ke Masjid Istiqlal. Menghuni urutan keempat klasemen sementara dengan 12 poin, Timnas Indonesia memperpanjang asa dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi, tetaplah bersama. Ya, pemirsa, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menaklukkan Cina. Adapun lawan potensial Indonesia adalah Qatar, Irak atau Uni Emirat Arab. Selain itu, Timnas juga berpeluang untuk bertemu kembali dengan Arab Saudi atau Australia. Lantas, bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk bisa menaklukkan mereka? Telah bergabung bersama kami pemirsa manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji serta pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bang UK. Selamat malam Pak Sumarji, Bung UK. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bung UK terlebih dahulu. Bung UK, ini kita bicara soal kualifikasi lanjutan ya. Prediksinya ini lawan potensial Indonesia di kualifikasi lanjutan adalah Qatar, Arab Saudi atau Australia dari pot 1. Kemudian juga ada Irak atau Uni Emirat Arab dari pot 2. Sebetulnya bagaimana peluang Indonesia menghadapi tim-tim ini, Bung UK? Iya, sebelum kita bicara peluang, kita harus pastikan bahwa kita nggak mungkin ketemu Arab Saudi lagi karena kita sudah satu grup. Jadi kita pasti akan main di Qatar, karena kan yang jadi calon tuan rumah ini Qatar dan Arab Saudi. Dan dengan demikian kita akan main di Qatar dan kita belum tahu ya nanti di grup sebelah apakah kita akan bersanding dengan Irak ataukah dengan Oman atau Palestina, karena Oman atau Palestina ini kan masih bertanding. Jadi kita pilihannya yaitu melawan Irak atau Oman atau Palestina dan tentu tuan rumah Qatar. Itu kemungkinan yang paling bisa terjadi ya. Dan memang draw ini baru 17 Juli nanti kalau nggak salah. Cuma yang jelas kita sudah bisa mengukur kira-kira calon lawan kita ya tuan rumah Qatar, kemudian apakah Oman atau Irak. Saya kira itu ya kalau mengacu pada posisi sekarang ya. Saya belum tahu karena dari grup sebelah masih ada pertandingan lagi. Oke, itu lawan-lawan yang potensial begitu. Tapi kalau diukur begitu peluang Indonesia, sebetulnya bagaimana untuk melawan lawan-lawan tadi? Ya nggak ada yang mudah ya kalau udah putaran keempat ini semua lawan punya ambisi yang sama, punya kualifikasi yang setara gitu ya. Dan kalau kita bicara lawan Qatar, mereka tuan rumah yang sangat tangguh. Rankingnya juga di atas kita, tapi kita di level senior udah lama nggak ketemu mereka ya, kecuali di U23 kemarin kita kalah. Nah ini yang saya khawatir kalau kita ketemu Irak ya, kita ada sedikit momok ya di masa lalu, kita di Piala Asia kalah lawan Irak, di second round kualifikasi Piala Dunia ini juga lawan Irak kita 2 kali kalah. Jadi semoga aja di pertemuan nanti kalau memang bertemu ya, kita sudah punya formula baru ya untuk bisa mengakali situasi ini, karena ya kita tahu bahwa timnas kita sekarang berbeda dengan timnas yang saat kita kalah dari Qatar ya. Kali ini timnas kita jauh lebih komplit, lebih ambisius dan punya optimisme yang tinggi ya untuk bisa memenangkan satu tiket dari putaran keempat gitu. Oke, kalau melihat dari permainan sebelumnya, evaluasi dari Bung UK mengenai permainan dari skuad Garuda ini
seperti apa, Bung? Ya, saya kira so far so good. Yang perlu dievaluasi mungkin daya tahan ya, lebih ke level fitness lah ya. Karena kemarin kita lihat melawan Cina, kita sampai menit ke-70 itu sudah mulai keletihan juga. Sudah ada beberapa pemain yang juga mengalami kram gitu ya. Ini wajar karena mengingat sebagian besar pemain-pemain kita ini kan dari Eropa, perjalanan cukup melelahkan walaupun kita punya persiapan yang sudah lebih baik ya, ada 7 hari mungkin. Tapi kan situasi kemarin di partai penentuan kelihatan sekali ya, ada tekanan mental, kemudian juga kelembaban yang sangat tinggi juga mungkin membuat para pemain ikut kelelahan, dan juga intensitas permainan, ancaman-ancaman dari Cina juga cukup melelahkan. Jadi saya kira itu yang mungkin harus lebih dipertajam lagi ataupun juga lebih ditingkatkan lagi. Selebihnya dari sisi taktikal tinggal di matangan saja, karena dari sisi kombinasi antara pemain Liga 1 dengan pemain diaspora sudah mulai terajut baik. Ini yang perlu dipertahankan untuk laga-laga berikutnya gitu. Oke, dipertajam dan juga ditingkatkan begitu. Itu dari Bung Yuke. Kalau begitu saya mau ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, kalau Anda bisa menganalisa ya bagaimana kemudian membandingkan kualitas dari timnas ketika melawan Cina serta sebelumnya ketika melawan Bahrain, seperti apa Pak Sumarji? Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan tim, ini mengarahnya sangat-sangat positif ya. Ketika kita melawan Bahrain dan kemarin kita lawan Cina, perbandingannya lumayan cukup besar ya, kaitannya dengan soal bagaimana chemistry para pemain, bagaimana mental para pemain, dan bagaimana kebersamaan pemain. Walaupun kita tahu untuk pemanggilan kemarin, pemanggilan untuk round 3 Indonesia lawan Cina dan Indonesia lawan Jepang ini ada beberapa wajah baru. Nah, kalau dikaitkan dengan hal itu, tentu modal utama yang ada adalah bagaimana tim ini secepatnya dengan cepat bisa mentransformasi diri dan bisa membuat tim ini solid, tim ini chemistry-nya cepat dan semakin solid dan semakin kuat. Itu sebenarnya kalau ditanya soal perbandingan, artinya perbandingannya cukup signifikan dan cukup baik, cukup bagus kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya itu. Oke, Pak Sumarji, bagaimana kemudian Anda menilai komposisi permainan Indonesia sebelumnya dari bertahan kemudian menyerang? Ini seperti apa? Apakah sudah tepatkah komposisi yang kemarin digunakan begitu dalam permainan? Ya, jadi kalau ditanya tentang itu, ini kan bagian daripada strategi dan analisa tim kepelatihan ketika melihat dan membaca peluang, kelebihan, dan juga kekurangan lawan. Jadi kalau berkaitan dengan itu, tentu ini adalah bagaimana strategi daripada tim kepelatihan ini untuk menerapkan apa yang dilakukan. Kalau ditanya dari bertahan, menyerang, dan sebagainya, tentu itu adalah bagian daripada upaya dan usaha yang selama ini sudah dilakukan oleh tim pelatih. Oke, Pak Sumarji, persiapan para pemain timnas begitu untuk menghadapi kualifikasi lanjutan, begitupun juga pertandingan yang akan segera dilakukan begitu pada tanggal 10 melawan Jepang. Ini persiapannya sudah sejauh apa, Pak? Ya kan kita tahu bahwa untuk pertandingan lawan Cina dan Jepang ini kan kita mempersiapkan diri itu kan jauh lebih cukup waktunya. Artinya kalau biasanya kita kumpul 4 hari langsung pertandingan, kalau ini kan kita kumpul jauh-jauh hari, ada TC, kurang lebih kita TC 7 hari di Bali, dan dari TC itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang sangat-sangat positif di tim. Nah, selanjutnya kemarin sudah dibuktikan bagaimana para pemain bisa menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Selanjutnya kita mempersiapkan diri nanti tanggal 10 melawan. Artinya lawan Jepang ini tentu sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari beberapa hari yang lalu ketika kita kumpul. Jadi sekali lagi lawan Jepang ini adalah
persiapan yang memang jauh-jauh hari kita persiapkan untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang sama-sama kita inginkan, dan kita sudah mengevaluasi dan tentu kita sudah membaca bagaimana permainan lawan yang kita hadapi. Oke, Pak Sumarji, babak berikutnya ini akan semakin menantang. Apakah ada kemungkinan untuk menambah pemain baru? Ditahan nanti ya, kita akan jawab usai jeda. Kabar utama akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan tayangkan terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, ini setelah berhasil mengalahkan Cina pada laga krusial kemarin malam, Presiden Prabowo Subianto Jumat siang mengundang para pemain timnas ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, seluruh para pemain timnas ini juga diberi hadiah jam mewah oleh Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siang tadi mengundang para pemain timnas, tim kepelatihan, serta Ketua Umum PSSI untuk makan siang bersama di rumah pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung hangat, akrab, dan santai. Bahkan para pemain timnas nyanyi bersama dengan Presiden Prabowo. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert serta Kapten Timnas Jay Itzes menyampaikan rasa terima kasih dan hormatnya atas undangan dari Presiden. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. We did actually sing together, everybody, so we had a really good time. I think most of the lunch was us singing together, so that means we have a really good bond together. We really appreciated that we get this invitation, of course, by the President, and we're very grateful. Fantastic win yesterday, and we're building on the future. Good luck, enjoy, and give the heart for the country. Patrick Kluivert kemudian mengungkap, besok Sabtu, para pemain sudah siap akan berangkat ke Osaka, Jepang untuk menjalani pertandingan selanjutnya pada 10 Juni 2025. Seusai pertemuan, seluruh para pemain timnas juga diberi hadiah oleh Prabowo Subianto, yakni berupa jam mewah merek Rolex. Hadiah tersebut adalah bentuk apresiasi Presiden kepada para pemain. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum saya kembali ke Pak Sumarji, saya mau ke Bung Yuke terlebih dahulu. Bung Yuke, ini kalau kita lihat dulu ketika kita melawan para pemain dari Timur Tengah tentunya, ini justru kita seperti momok menakutkan, tapi sekarang justru berbeda begitu Bung Yuke. Apa yang kemudian menjadi analisa Anda? Apakah ini bisa dikatakan sebagai kemajuan dari performa Timnas Indonesia? Ya, tentu ini tidak lepas dari situasi material pemain yang kita miliki sekarang ya. Kan kalau dulu mungkin menjadi momok karena memang materi pemain kita tidak terlalu mumpuni untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain Timur Tengah. Tapi kalau sekarang kan dengan banyaknya pemain-pemain diaspora yang punya pengalaman di Eropa, kemudian juga seiring peningkatan dari pemain-pemain lokal kita di kompetisi domestik, ini menjadi satu kesatuan yang mengangkat performa tim secara unit. Itu yang berbeda. Jadi kalau sekarang kita sudah lebih percaya diri karena kita sudah bisa mengalahkan Bahrain, kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Ini kan hasil-hasil yang tentu menjadi bekal secara moral ya kalau kita menghadapi tim Timur Tengah tidak lagi seperti dulu ya. Kita dulu kan inferior sekali. Sekarang mereka yang takut ketemu kita sebetulnya dengan perubahan tim yang sekarang sudah diperlihatkan oleh anak-anak kita gitu. Oke, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan kondisi seperti saat ini begitu di mana para skuad Garuda ini justru jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya? Ya, komunikasi, kemudian juga bonding, ya, chemistry antar pemain, itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk bisa diteruskan. Karena bagaimanapun, apa yang dikatakan Coach Patrick, tepat sekali bahwa dia tidak membeda-bedakan apakah ini pemain diaspora, apakah ini dari kompetisi domestik, semua sama-sama pemain timnas Indonesia, punya kemampuan yang setara, boleh dibilang gitu ya.
dan Patrick hanya menurunkan pemain-pemain yang siap dan juga sesuai dengan skemanya. Itu terbukti ya dari skema ketika kita menghadapi Cina itu kan pemain-pemain domestik kita banyak yang diberikan kepercayaan ya, bahkan di formasi starter aja itu ada 4 yang langsung diturunkan. Ini kan sebuah istilahnya dorongan moral lah ya dari Patrick Kluivert kepada khususnya pemain-pemain domestik kita, bahwa kalau kita punya kualitas, kita punya hak yang sama dengan pemain diaspora, dan kita tunjukkan itu ya, penampilan Egy yang sangat luar biasa, apalagi Ricky Kambuaya, kemudian juga Yakob Sayuri yang baru kembali ternyata bisa langsung in. Rizky Ridho ya sudah teruji kan ya, kalau Rizky Ridho, kemudian Beckham yang baru masuk debutnya di timnas ini ternyata juga bisa ngeblend sama tim kita. Ini kan hal yang positif dan harus terus harmoni ini harus terus dipertahankan ya, harmoni ini harus terus dipertahankan. Kemudian juga komunikasi antar pemain, antar pelatih, dan semuanya lah, semua aspek lah di sisi non teknisnya itu yang harus disempurnakan gitu. Oke, semua aspek harus disempurnakan. Catatan penting apa kalau melihat dari permainan sebelumnya, Bung Yuke, yang ini nampaknya ini perlu jadi perhatian begitu dari para pemain, termasuk juga dengan Coach Kluivert? Ya, yang penting kita strict dengan skema ataupun juga game plan dari Coach Patrick. Ikuti semua instruction maupun juga game plan yang dia mau, kemudian disiplin dalam menerapkan strategi, kemudian para pemain harus kompak, saling mengcover, saling mendukung. Ini bonding yang sangat penting ya dimiliki. Kalau kita lihat bagaimana misalnya dalam satu segmen kita bisa saksikan ketika JIJ dengan leadership-nya, dia mampu memprotek oleh Romani saat sebelum mengambil tendangan penalti. Itu kan menunjukkan kekompakan ya antar pemain ya, saling support gitu ya. Kemudian kerjasama 1-2 antara Egy dengan Ole itu pemandangan yang sangat indah sekali gitu ya. Ini sinergi inilah yang saya kira menjadi kekuatan kita sebetulnya ya. Kalau ini sudah terbangun secara mental, mereka sudah mapan ya, itu pelatih enak tuh bikin apa aja tuh, bisa diserap dengan baik oleh para pemain karena mereka sudah dalam senyawa yang bagus gitu. Oke, itu catatan penting dari Bung Yuke. Saya mau kembali ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, ini kan tanggal 10 akan melawan Jepang begitu. Ada target nggak sih yang sudah ditetapkan begitu ketika melawan Jepang di tanggal 10 nanti? Ya, tentu kalau berkaitan dengan soal target, pasti ada target. Target kita paling tidak kita ketika kita away ke Jepang, ke Osaka ya harus dapat poin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apapun yang akan kita persiapkan itu adalah persiapan untuk bisa mendapatkan poin di kandang lawan. Sehingga segala persiapan yang kita persiapkan ini adalah kemarin ini adalah persiapan ketika kita menghadapi Cina dan ketika kita menghadapi Jepang. Jadi sekali lagi kalau ditanya soal target, tentu kita target terus dapat poin. Seperti itu. Oke, babak berikutnya akan semakin menantang Pak Sumarji. Adakah kemudian rencana untuk menambah pemain-pemain seperti pemain naturalisasi? Sebenarnya seperti tadi disampaikan Bung Yuke ya, dan ini sudah boleh dikatakan kondisi para pemain saat sekarang ini kondisinya sudah sangat baik. Jadi kondisi para pemain baik, kondisi pemain yang diaspora maupun kondisi para pemain dari liga kita ini sudah klop, sudah menyatu. Saya kira kalau ditanya apakah harus ada tambahan, sementara belum ada tambahan. Ya, sementara belum ada tambahan dan belum terpikirkan ke arah sana. Oke. Nggak tahu nanti akan kita lihat perkembangan berikutnya. Tetapi sampai dengan round 4 ini kita belum memikirkan ke arah sana. Sekali lagi ya, sementara kita akan fokus ke pemain yang ada ini dimaksimalkan sebaik mungkin. Tetapi nanti ketika suatu saat ada sesuatu hal yang memang betul-betul dibutuhkan, maka itu akan kami lakukan. Oke, Pak Sumarji, ini saya belum menanyakan ini kepada Anda. Dalam kualifikasi lanjutan berikutnya, bagaimana Anda melihat lawan-lawan potensial yang akan dihadapi oleh skuad Garuda ini? Ya, kita tahu lawan yang akan kita hadapi ini kan boleh dikatakan
dari grup sebelah itu ada Qatar, ada Irak, ada UAE, ada ya mungkin bisa Saudi kalau pertandingan nanti di akhir saling bunuh, nggak tahu siapa itu yang akan kita lolos langsung ya. Tetapi dari semua itu sudah kita bisa perkirakan dari awal karena memang awalnya kita berpikir kan bisa langsung lolos sebagai runner up, tetapi kan perkembangannya ketika lawan Australia kita waktu itu tidak bisa mendapat poin, secara otomatis berpikiran kita adalah bagaimana kita mempersiapkan di round 4 dan sekarang sudah terbukti round 4, maka dengan adanya kondisi di round 4 ini tentu nanti akan kita lihat lagi hasil drawingnya seperti apa. Tapi yang harus kita ingat bahwa kalau lawan yang akan kita hadapi ini sudah seringkali kita berhadapan dan kita tentu pasti punya rasa percaya diri yang tinggi berkaitan dengan lawan-lawan yang akan kita hadapi. Oke. Saya kira itu. Pak Sumarji, kami ingin tahu rencana jangka pendek untuk kemudian pemulihan fisik, kebugaran maupun agenda uji coba bagi para pemain timnas. Adakah rencana jangka pendeknya, Pak? Begini, setelah tanggal 10 ini kita lawan Jepang, nanti para pemain akan kembali ke klub masing-masing dan setelah itu kita sudah ada jadwal. Sesuai jadwal di awal yang sudah kita buat, mempersiapkan round 4, kalau ditanyakan apakah ada uji coba dan tidak, tentu itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Oke. Ya. Tetapi yang sedikit dapat saya sampaikan, obrolan menuju ke arah sana itu ada. Ya, obrolan menuju ke arah sana itu ada, rencana menuju ke arah sana itu ada, tetapi kembali lagi bahwa ada dan tidak ada tentu ini nanti pilihan dari tim kepelatihan di bawah Coach Patrick Kluivert nanti seperti apa. Apakah ini tetap sesuai dengan rencana-rencana yang akan kita lakukan ataukah cukup dengan TC-TC yang kita lakukan tidak melalui uji coba. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sumarji, terima kasih Bung Yuke, selamat sekali lagi untuk skuad Garuda Timnas Indonesia yang sudah membanggakan Indonesia. Terima kasih atas waktunya di Kabar Utama. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, pada April lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapan bagi Timnas Indonesia agar menembus putaran final Piala Dunia 2026. Target fantastis itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika menjawab pertanyaan pemimpin redaksi TV One Lalu Bara Satriawangsa. Presiden, satu hal, Bapak, Timnas kita berpeluang besar masuk Piala Dunia. Dan Bapak terakhir nonton lawan Bahrain kan. Dan bila Timnas kita masuk Piala Dunia, bonus dan atau penghargaan apa yang Bapak akan berikan baik selaku pribadi maupun sebagai kepala negara, ini akan sebagai motivasi, Pak. Terima kasih, Pak. Timnas. Soal timnas saya kira sudah cukup. Pasti kalau masuk pasti dapat suatu penghargaan yang sangat besar. Bapak yakin Mas masuk Piala Dunia? Saya berdoa. Tantangannya tidak ringan ya. Putaran keempat pasti masuk, Pak. Kalau lawan Cina menang, kita akan masuk putaran keempat. Habis itu kita akan mungkin lawan antara Irak lawan Jordan di putaran ke. Udah fair. Tapi ada yang mengatakan kalau kan. Menang lawan Cina, lawan Cina kan kita main di kandang, Pak. Ya, oke, kita berdoa. Benar itu jawabannya. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menentukan pilihan untuk masuk dalam bursa pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi menyatakan tidak berminat jika ada yang mencalonkannya menjadi Ketua Umum Partai P3. Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon Ketua Umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum.
Presiden kelima Megawati Soekarno Putri melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Kedatangan Megawati ke Blitar tersebut untuk memperingati hari lahir Bung Karno yang diperingati pada tanggal 6 Juni. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melakukan ziarah ke makam ayahnya Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, Jawa Timur. Megawati didampingi sejumlah petinggi partai dan kader seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, beberapa kepala daerah dan anggota dari Partai Banteng Moncong Putih. Setiba di lokasi, rombongan langsung menuju pusaran Bung Karno. Di sana Megawati dan rombongan menggelar doa bersama dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi ini ada banyak kawan-kawan senior-senior partai pengagum Bung Karno, ada ibu yang juga melakukan ziarah. Jadi kita akan terus senantiasa nanti akan bagaimana caranya menguji agar Pancasila itu bisa senantiasa menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Ziarah ke makam Bung Karno ini merupakan kegiatan rutin Megawati setiap tahun untuk mengenang kelahiran ayahnya. Selama 2025 ini Megawati Soekarno Putri sudah 2 kali berziarah ke makam Bung Karno. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, beragam peristiwa menarik telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami hadirkan untuk Anda sebagian diantaranya dalam rangkuman kabar berikut ini. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Insiden siang tadi meludeskan ratusan rumah yang dibangun semi permanen di atas lahan rawa. Pemadam kebakaran mengerahkan belasan truk branwir untuk menjinakkan si jago merah. Ratusan warga harus mengungsi. Belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Setelah mengalahkan Cina kemarin malam, siang tadi Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemain timnas ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan jamuan makan siang bersama berlangsung akrab dan santai. Bahkan para pemain timnas bernyanyi bersama dengan Presiden Prabowo. Seusai pertemuan, seluruh pemain timnas mendapat hadiah arloji mewah. Seekor sapi kurban seberat hampir 1 ton terperosok ke lubang sedalam 3 meter di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Insiden tersebut membuat sapi lemas. Lubang yang sempit dan dalam membuat warga kesulitan hingga harus meminta bantuan petugas damkar. Evakuasi sapi kurban berhasil setelah petugas melebarkan lubang dan mengerahkan alat berat. Tim TV One mengabarkan. Sampai di sini pemirsa Kabar Utama hadir menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Fena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.